Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulazim Nafikrah dan ini adalah surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain dari melakukan suatu kegiatan yang tertera dalam suatu pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kebiasaan pelaksanaan penugasan kegiatan penting, sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Oleh karena itu, biasanya surat kuasa ditempelkan materai pada kolom tanda tangan pemberian kuasa. Dalam kasus hukum, penasihat hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam proses penyelidikan. Seorang penasihat hukum atau advokat tidak berwenang melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perkara. Keabsahan surat kuasa bisa dilihat dari tanggal yang tertera, bagian tanda tangan, nama, dan identitas pemberi kuasa. Nama dan identitas pemberi kuasa, hal-hal yang atau perbuatan hukum yang dilakukan kuasa, ketentuan pelimpahan kekuasaan, dan tanda tangan pemberi tanda kekuasaan. Surat kuasa terbagi menjadi 3, surat kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa. Bentuk kuasa di depan pengadilan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kuasa secara lisan yang tertera pada pasal 123 ayat 1 HIR serta pasal 120 HIR. Bentuk kuasa lisan itu bisa berupa penggugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri ataupun kuasa yang ditunjuk lisan di persidangan. Dan yang kedua, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Peraturannya ada dalam surat gugatan yang diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR atau pasal 147 ayat 1 RGB dikaitkan dengan pasal 118 HIR dalam praktik yang berkembang saat ini. Dan pada saat gugatan dicantum kuasa yang akan ditindak mewakili penggugatan. Pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan berdasarkan surat kuasa khusus. Kesimpulan, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa adalah surat alat yang kini mempermudahkan seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum, untuk mengurus kepentingannya lewat kedua orang yang membantu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kepingin lebih jelas lagi, bisa dilihat di makalah saya dan dibaca agar mendapatkan yang lebih jelas lagi. Saya Mulazim Nafikrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulazim Nafikrah dan ini adalah surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain dari melakukan suatu kegiatan yang tertera dalam suatu pernyataan tersebut. Surat ini biasanya berkenaan dengan kebiasaan pelaksanaan penugasan kegiatan penting, sehingga diperlukan suatu surat kuasa. Oleh karena itu, biasanya surat kuasa ditempelkan materai pada kolom tanda tangan pemberian kuasa. Dalam kasus hukum, penasihat hukum harus ditunjuk berdasarkan surat kuasa untuk mendampingi tersangka dalam proses penyelidikan. Seorang penasihat hukum atau advokat tidak berwenang melakukan perbuatan hukum apapun yang mengatasnamakan seseorang dalam menyelesaikan suatu perkara. Keabsahan surat kuasa bisa dilihat dari tanggal yang tertera, bagian tanda tangan, nama, dan identitas pemberi kuasa. Nama dan identitas pemberi kuasa, hal-hal yang atau perbuatan hukum yang dilakukan kuasa, ketentuan pelimpahan kekuasaan, dan tanda tangan pemberi tanda kekuasaan. Surat kuasa terbagi menjadi 3, surat kuasa umum, kuasa khusus, dan kuasa istimewa. Bentuk kuasa di depan pengadilan itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kuasa secara lisan yang tertera pada pasal 123 ayat 1 HIR serta pasal
120 hir. Bentuk kuasa lisan itu bisa berupa penggugatan secara lisan di hadapan ketua pengadilan negeri, ataupun kuasa yang ditunjuk lisan di persidangan. Dan yang kedua, kuasa yang ditunjuk dalam surat gugatan. Peraturannya ada dalam surat gugatan yang diatur dalam pasal 123 ayat 1 hir atau pasal 147 ayat 1 RGB dikaitkan dengan pasal 118 hir dalam praktik yang berkembang saat ini. Dan pada saat gugatan dicantum kuasa yang akan ditindak mewakili penggugatan. Pencantuman dan penjelasan itu dalam surat gugatan berdasarkan surat kuasa khusus. Kesimpulan, menurut pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pemberian kuasa ialah suatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan pada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa. Dengan demikian, surat kuasa adalah surat alat yang kini mempermudahkan seseorang untuk melakukan urusan dalam bidang hukum, untuk mengurus kepentingannya lewat kedua orang yang membantu dengan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama. Cuma itu yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika kepingin lebih jelas lagi, bisa dilihat di makalah saya dan dibaca agar mendapatkan yang lebih jelas lagi. Saya Mulazim Nafikrah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.